Tahukah kamu, agresi militer Belanda II bukan sekedar operasi menduduki Yogyakarta, melainkan siasat untuk membunuh Soekarno-Hatta. Ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Banyak yang menyesalkan tindakan Soekarno ini, menuding Soekarno pengecut yang tidak berani angkat senjata lawan Belanda. Namun sejarah mencatat bahwa tindakan Soekarno itu benar adanya. Malawi Salyan dalam kesaksian Wakil Komandan Cakrabirawa dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66 bercerita bahwa berdasarkan laporan intelijen militer Belanda, Jenderal Spoor, Panglima Militer tertinggi Belanda di Indonesia, sangat yakin bahwa ketika Yogyakarta diserang, maka Soekarno-Hatta akan langsung mengadakan perjuangan gerilya bersama Jenderal Sudirman. Bahkan laporan intelijen itu menyebut bahwa Soekarno-Hatta akan memimpin langsung perang gerilya dari suatu markas besar komando gerilya di Dubus, sebuah tempat yang terletak di kaki Gunung Wilis, Jawa Timur. Maka disusunlah skenario, markas besar komandan gerilya yang dipimpin Soekarno-Hatta itu nantinya akan dibombardir oleh Brigade Marinir Kerajaan Belanda dan Brigade Irene, suatu unit yang memiliki pengalaman dalam pertempuran di Normandia semasa Perang Dunia II. Soekarno! Jenderal Spoor berencana Soekarno-Hatta akan dilenyapkan dengan dalih mereka terbunuh dalam kontak senjata. Namun sejarah mencatat Soekarno-Hatta tidak memimpin perang gerilya. Mereka malah membiarkan diri menjadi tawanan Belanda. Keputusan Soekarno untuk tetap di Yogyakarta bukan semata keputusan dirinya pribadi, tapi itu dilakukan setelah dilakukan pemungutan suara dan hampir seluruh menteri yang hadir mengatakan presiden dan wakil presiden tetap di dalam kota. Kabar tertangkapnya Soekarno-Hatta disambut dingin oleh Jenderal Spoor. Alih-alih merasa senang saat dilapori soal itu oleh Komandan Operasi Jawa Tengah, Jenderal Meyer, Spoor justru menyambutnya dengan teriakan, "Kita kalah." Spoor tampaknya tak ikhlas Soekarno ditangkap begitu saja. Dalam skenario besar di kepalanya, Soekarno justru harus melawan dan terpaksa ditembak mati. Atau Soekarno ikut pergi ke hutan bersama Panglima Besar Sudirman untuk memimpin gerilya. Spoor paham kalau dia tidak bisa gegabah karena perwakilan dari Komisi 3 Negara (KTN) sebagai wakil PBB sudah ada di Yogyakarta. Namun Spoor kemudian mengatur siasat lain. Ini diceritakan oleh Ruslan Abdul Ghani dalam Surat Kabar Merdeka 30 Desember 1989. Jadi, Jenderal Spoor memerintahkan secara khusus kepada Kapten Vosveld dari IVJ, Dinas Rahasia Militer Belanda, yang mengemudikan jeep dan membawa Soekarno ke lapangan Megowo untuk memberi peluang sebesar-besarnya kepada Presiden RI itu untuk melarikan diri. Caranya, jeep itu tidak dikawal secara ketat. Mobil jeep juga secara sengaja dilarikan secara perlahan oleh Vosveld. Nyatanya, Soekarno tak jua melompat untuk lari. Maka, lenyaplah dalih tentara Belanda untuk menembak mati Soekarno dalam perjalanan dari Gedung Agung ke lapangan Maguwo. Ketika rencana A gagal, sempat pula terbit rencana B. Dalam Zualse Koran, 12 Mei 1968, Mr. J.M.A. Hubert Lung, ex-Menteri Luar Negeri Belanda, membuat suatu pengakuan yang mengejutkan. Mereka akan membunuh Soekarno di dalam pesawat Dakota yang menerbangkan para tawanan ke Medan. Saya sempat berpikir untuk menyuruh orang melemparkan Soekarno dari pesawat terbang. Namun, rasanya perbuatan itu tidak beradab, kata Hubert. Pesawat yang mengangkut para pemimpin Republik itu kemudian tinggal landas ke Bandar Udara Kampung Dulu Pangkal Pinang. Hatta, Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri, Surya Dharma, Kepala Staf Angkatan Udara, Asaat, Ketua KNIP,
dan Pringgo Digdo, sekretaris negara, diturunkan di sini. Sementara rombongan Presiden Soekarno, Sultan Syahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera Utara untuk kemudian diasingkan ke Brastagi dan Prapat. Di Brastagi inilah Soekarno kembali mengalami ancaman pembunuhan. Dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang disusun oleh Cindy Adam, Soekarno sempat berkisah tentang Saniyah, pelayan di rumah pengasingannya di Brastagi, yang suatu hari tergopoh-gopoh datang ke kamar Soekarno. Dengan ketakutan, dia lantas mengabarkan Bung Karno perihal kejadian yang baru saja dialaminya di dapur. Saya tadi menanyakan apa yang akan saya masak untuk Bapak besok, dan opsir yang bertugas menyatakan tidak perlu. Soekarno akan dihukum tembak besok pagi, ungkapnya. Mendengar kabar itu, keringat dingin keluar dari sekujur tubuh Soekarno. Malam itu, dia sama sekali tak bisa tidur memikirkan kata-kata Saniyah. Namun, kemudian terbukti, rencana penembakan itu tak pernah terjadi. Entah pihak Belanda membatalkannya, atau hal itu hanya upaya Belanda untuk menyiksa mental Soekarno. Lain waktu, Karno Sobirin, pelayan lainnya, mengaku pernah diperintahkan oleh seorang opsir Belanda untuk menuangkan racun ke dalam makanan yang akan dihidangkan untuk Bung Karno. Namun, Karno menolak perintah itu mentah-mentah. Karno bahkan mengaku memaki-maki perwira Belanda yang telah menyuruhnya itu. Entah kenapa, saat itu saya sama sekali tak merasa takut. Kalaupun kemudian mereka marah dan saya ditembaknya, saya sudah rela dan ikhlas. Kenang Karno. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk ini.